Assalamualaikum. Ada penunggunya anjing di sini. Wih. Kayaknya beranak. Kalau beranak itu bahaya, Kang. Oh gitu. Kalau beranak itu gigit itu anjing itu. Ini salah satu kelihatannya sih deh. Iya, salah satu ruangannya yang ini dihuni anjing ini. Ini anjing. Kita dari sana aja, Kang. Dari jendela. Nggak bisa, itu kan dari luar. Dan ini ada coret-coretan anak-anak Arab. Ini digambarin hantu ini malahan. Ini salah satu kamar mandi, Kang. Iya. Oh, itu kamar tidurnya ya. Oh, kasnya listriknya meledak ini. Meledak ini. Coba masuk sana, ada apa tuh? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Kali ini saya berada di atas gunung, tepatnya di dekatnya Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Dan secara khusus kali ini saya akan mengeksplor satu-satunya rumah yang ada di gunung ini, yang konon rumah ini adalah peninggalan orang kaya tempo dulu. Oke, ikuti terus video kami dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kalau kita lihat dari sini, dari ketinggian ini, itu adalah Masjidil Haram, dan itu pemukiman penduduk yang banyak rumahnya. Kalau dilihat seperti ini Masjidil Kota Mekah dari ketinggian. Di sana juga perkampungan padat. Akan tetapi ada sisi lain yang membuat saya itu kaget. Ternyata di atas sana itu ada satu rumah bak istana, tetapi sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Tentu saja karena ini rumah besar dan bekas rumahnya orang kaya dan tinggalkan udah lama. Rumah tersebut sedikit angker. Oke, langsung saja saya akan mengeksplor rumah tersebut, dan sekaligus saya akan mengeksplor juga bekas-bekas kehidupan orang di sekitar sini, tentu saja yang sudah ditinggalkan, atau bisa dibilang ini adalah bekas-bekasnya orang kuno yang ada di dekat Masjidil Haram ini. Contohnya seperti ini. Ini bekas rumah kuno yang dibuat perlindungan. Mungkin kalau zaman dahulu itu orang-orang yang ilegal, kemudian mereka berdomisili di sekitar Masjidil Haram ini. Seperti ini rumah-rumahnya. Dan di sana itu ada satu rumah yang cukup besar sekali. Oke, langsung saja saya akan menuju ke atas, sekaligus memperlihatkan bagaimana perjalanannya menuju ke atas sana. Nah, ini tepatnya di Jabal Khandamat, dan konon waktu dahulu ketika ketika bulan-bulan haji di sini tuh termasuk dijadikan tempat mukimnya para jamaah haji, yang terutama haji-haji yang konon haji-haji yang tidak resmi, mukimnya di sini. Bahkan konon juga di sini tuh dijadikan pemakaman juga untuk para jemaah haji tempo dulu, sekitar sebelum tahun 70-an. Kalau meninggal dunia pun mereka juga ditaruh di sini waktu zaman dahulu. Konon menurut cerita teman saya seperti itu. Dan bismillah, secara khusus mau memasuki atau melihat rumah ini. Sebetulnya sih rumah tua, tapi pembangunannya sudah modern. Ini menunjukkan bahwa rumah ini bekasnya rumah orang kaya tempo dulu. Dan ini salah satu yang bekas-bekasnya juga. Ini bekas-bekas entah ini tempat apa, yang jelas ada ruangan-ruangan. Oke. Seperti ini perjalanan menuju ke atas. Allah Akbar, walillahilham. Ini dia rumahnya itu di situ, dan di sana itu Masjidil Haram. Oke, saya langsung menuju ke sananya. Kalau dilihat dari pembangunannya, ini pembangun termasuk
pembangunan modern, bukan Arab kuno tempo dulu, bukan. Ini modern dan bangunannya cukup mewah, megah. Tapi yang jadi misteri ini adalah rumah ini kosong dan ditinggalkan penghuninya. Oke, ini dia lihat dari temboknya aja. Ini cukup tinggi. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan inilah saya ingin menunjukkan atau meng-share ke kalian sisi lain dari kota Mekah, khususnya ini yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Yang ini tepatnya di atas gunung. Bisa kita lihat. Ini temboknya juga tembok modern, tembok yang berlapis semen. Kemudian ini rumah modern kalau dilihat dari sisi pembangunannya nih, mungkin sekitaran 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Bahkan ini ada listriknya. Nah, sekali lagi yang jadi pertanyaan atau misteri dari rumah yang ditinggalkan penghuninya ini, kenapa rumah ini dikosongkan? Oke, saya akan mengeksplor dulu yang dari lantai atasnya ya. Tapi sebelum saya masuk, karena ini rumah kuno dan tidak dihuni lama, saya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan melihat dulu dari sisi atas. Jadi kalau kita lihat, hampir mayoritas rumahnya orang Arab itu lantai paling atas atau gentengnya itu tidak ada. Hanya seperti ini. Ini lantai atas, paling atas. Ini namanya kalau sarapnya itu soto. Ini seperti ini. Bisa kita lihat. Dan ini view-nya langsung ke Masjidil Haram sana. Nah, rumah ini sudah ditinggalkan penghuninya. Bisa kita lihat di bawah itu ada bekas mesin cuci, bahkan ada bekas laptop yang dibuangin di halamannya. Ini halamannya cukup luas. Ini rumah ini mungkin kisaran 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Coba saya akan masuk ke dalamnya ya. Nah, ini dia. Masuk ke dalamnya. Kebetulan saya ini sendirian dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk ke dalamnya ya. Oh, bukan ke dalamnya ini ya. Oh ya, termasuk ke dalamnya tapi dari sisi luarnya. Oke, karena saya takut, ini saya nunggu teman saya akan menunggu teman saya, Alman Mulyana. Walaupun ini di siang hari, tapi aura mistisnya cukup terasa. Saya cukup merasakan. Lebih baik menunggu teman saja untuk memasuki rumah ini. Oke, sekarang saya ada temannya, Alman Mulyana. Iya guys. Jadi saya itu sudah mau masuk ke dalam, Kang Alman. Bahaya itu kan. Tapi aura mistisnya itu sangat kental. Iya. Dan saya nggak jadi. Coba bahaya kalau ya, sendiri. coba kita berhubung ini ada Kang Alman Mulyana. Sekarang saya memberanikan diri atau nekat memasuki satu-satunya rumah tua tapi ini pembangunan modern. Iya. Yang ada satu-satunya rumah. Ini nggak ada yang lain, kan? Nggak ada rumah yang lain selain ini. Ya. Kalau di bawah ada sih bangunan-bangunan tumpukan batu. Tumpukan batu, tapi ini bisa dibilang nggak ada temennya. Mas Awi. Apa? Saya lihat ini nih binatang ini nih. Iya. Oh iya, dari kejauhan. Jahal nih, apa peliharaan Firaun.
Coba nanti saya zoom ya. Ini di dalam. Terus ini kalau masuk lewat mana, Kang? Sini. Oh iya ya. Bentar. Ini bentar. Ini tadi ada binatang yang masuk melalui sini nih. Iya. Oh iya, di sana tuh, di sana tuh. Iya. Oke, nanti saya zoom pakai Zoom, kamera zoom. yang besar. Iya. Ini ada ya, binatang peliharaan orang Arab tempo dulu. Dan ini konon kata Kang Alman ini binatang peliharaannya Fir'aun ini. Karena apa? Binatang ini berasal dari Mesir. Iya. Nah, Mas Awi, binatang ini tuh sangat dicari di Arab nih ya. Arab karena obat kuat zaman kuno dulu. Dan ini Tapi kalau itu binatangnya itu jinak tuh Kang. apa? Itu jinak. Iya, jadi jenisnya itu kayak marmut tapi nggak ada. Nah, itu ya. Iya. Kalau kita lihat itu. Ya, itu tuh. Ini namanya apa? Ini Jinak pasti- ya. Bukan jinak, awas gigit. Masa gitu? Banyak ternyata ya. Ini ya, ini salah satu binatang namanya wabar. Wabar. Wabar itu sejenis marmut. Kalau saya amati sih seperti tikus besar ini. Dia itu termasuk golongan ini Mas Apa? Awi. Golongan lagi makan jangan dulu dideketin Mas Awi kan dia. Iya, biar makan dulu. Jadi dia itu Tapi dia nggak punya itu ekor Kang ya. enggak. Nah, si wabar ini jangan dulu dideketin kasihan lagi makan. Ini salah satu binatang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ini namanya wabar. Dan wabar itu sendiri harganya ini cukup mahal. Mahal ini 5 juta satunya. Iya, satu itu bisa nyampe 5 juta. Dan dia makannya itu itu Pergi ya? seperti pergi ya. Itu cucunya banyak di sini. Itu cowoknya itu, ceweknya. Ceweknya ya. Nah, kita lihat. Ini binatang yang di atas Masjidil Haram ini tepatnya. Lari ke sana. Itu ke bawah ke tangga larinya itu. Nah, itu dia binatang. Ke tangga itu lari. Itu lagi hamil kayaknya ya. Iya, betul. Kemana itu larinya? Coba. Bentar. Saya zoom Kang. Iya. Itu. Oke, tadi tuh saya mau masuk itu ada hewan apa itu namanya Kang? Itu namanya wabar. Heeh. Jadi hewan itu kalau mungkin bertahan hidup di sini ya dari zaman Fir'aun. Firaun dulu karena di Mekah itu khususnya di sini nih depan Masjidil Haram juga. Jadi diharamkan untuk berburu, makanya hewan itu sebenarnya mahal. Hewan Punya yang nilai jual mahal, yang tinggi itu. hewannya kecil tapi mahal, tetapi karena ini dekat Masjidil Haram atau di tanah haram kita nggak boleh Sembarangan ngeburu, nggak Nah. boleh diharamkan. Kang, tadi saya itu udah di sini nggak berani, sekarang ditemani Kang Maman saya memberanikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, seperti ini Kang ya. Oh, ini. Kok Kang ini bekasnya ada Mesin cuci. mesin cuci, bahkan ini laptop dibuang juga di sini. Coba. Oke, langsung saja kita Kang. Nah, kayaknya yang aura mistis banget tuh di sana. Oh iya, di jendelanya kayak ada penampakan. Ke sana atau ke sini dulu? Ke sana dulu atau Dulu sana dulu. Ke sana dulu ya. Iya, Iya. larinya gampang. Iya. Keren. Ini satu-satunya rumah ini ada di atasnya Masjidil Haram dan ini tidak mempunyai teman, bisa kita lihat. Ini dari sisi luarnya ya. Ini ada coretan-coretan seperti ini. Itu Kang, itu dicoretin hantu itu malahan Kang. Mengerikan. Kita ke sana dulu atau ke sini dulu? Ke sini dulu aja Kang, ke sini dulu. Mana? Mana? Itu Kamu jangan ngagetin saya Kang. Masya Allah, takut saya ditunggu. Ada penunggunya anjing itu. Tapi gigit nggak ya? coba.
Assalamualaikum. Ada penunggunya anjing di sini. Wih. Kayaknya beranak. Kalau beranak itu bahaya, Kang. Oh gitu. Kalau beranak itu gigit itu anjing itu. Ini salah Itu satu, kelihatan nggak sih deh? iya, salah satu ruangannya yang ini dihuni anjing ini. Ini anjing. Kita dari sana aja, Kang. Dari jendela. Nggak bisa, itu kan dari luar. Dan ini ada coret-coretan anak-anak Arab. Ini digambarin hantu ini malahan. Ini salah satu kamar mandi, Kang. Iya. Oh. Ini kalau malam hari ini ngeri. Wah, gila. Ngeri nih, Kang. Ini kacanya udah pecah. Kang, kemana, Kang? Jangan ditinggalin saya. Apa itu, Kang? Itu kamar tidurnya ya. Oh, bekasnya listriknya meledak ini. Meledak ini. Coba masuk sana, ada apa tuh? Oh, enggak bisa. Bismillah. Jangan kaget kamu. Udah. Ini saja masuk lagi ya. Udah Kang. Oh, ini bekas kamarnya ini. Ini dapur kayak gini. Ini dapur apa kamar wallahu alam. Udah Kang, kita persingkat aja Kang kayaknya. Ngeri-ngeri sedap ini. Udah deh, jangan, di situ ada anjing. Ada anjing di sana itu ditunggu oleh anjing. Anjingnya kecil dan itu bisa kita lihat. Tunjuk, coba tunjuk. Ya, Deketin masalah itu. anjingnya itu mulutnya itu lancip gitu seperti itu kalau kita lihat. Mana tuh anjingnya? Kang, langsung jangan dilempar, Kang. Ini anjingnya. Ada mesin jahit. Itu tuh anjingnya kalau kita lihat. Itu anjingnya. Kita nggak mau dekat lah, nggak mau ganggu. Jangan-jangan tuh anjing penunggu sini. Iya. Ini satu lagi ruangan seperti itu, seperti ini ruangan ini. Oke, ada satu lagi yang mau saya tunjukkan ke kalian semuanya. Nah, di sana itu Masjidil Haram. Pemandangannya ini rumah orang kaya ini Mas Awi. Masa kita sambil nyantui pemandangannya kayak gitu, luar biasa ini. Lihat, kita akan menuju ke salah satu ruangan yang seperti ini. Itu ngeri-ngeri sedap itu kan ya. Itu kayak ada yang bergelantungan hitam. Iya, apa ya? Jadi kalau dari kejauhan itu saya juga pertama kali lihat tadi agak takut-takut gimana itu Kang. Ada yang dari jendela itu ngintip gitu. Ayo. Kita masuk aja Kang ya. Coba ikut lihat. Di situ takut kamu ya. Nah, ini adalah satu ruangan yang ini mungkin dulu penjaganya ini. Ya Allah, berantakan seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hamamnya. Oh iya, ini dulunya dibekas dihuni oleh orang-orang yang tadi tidak dikenal dulu tuh. Di sini bekasnya. Dan ini sudah kosong. Ini masih bekas ada sabuk untuk umroh. Ini ada kain ikhramnya juga. Dan satu-satunya rumah yang ada di atas gunung ini dekat dengan Masjidil Haram. Di depan itu Masjidil Haram itu. Oke. Ada apa Mas Awi? Hah? Gak ada apa-apa. Ada bekas di sini ditempatin orang Kang. Ada ditempatin orang yang untuk mungkin untuk haji atau umroh itu ada kain ikramnya itu. Oh. Oke, itulah tadi saya bersama Alman Mulyana mengeksplor satu-satunya rumah yang ada di atas gunung yang dekat dengan Masjidil Haram. Ini rumahnya menyimpan misteri karena apa? Rumah ini cukup bagus, cukup modern lah. Iya. Bukan, tapi pembangunan modern. Tetapi kenapa yang jadi pertanyaan, rumah ini ditinggalkan oleh Penghuninya. Ini menjadi misteri.
Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa doa saya untuk para pemirsa YouTube saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kemurahan rezeki sehingga bisa melaksanakan Ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.